Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Ibu Desi. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas uji fotosintesis pada tumbuhan atau uji SAKS. Ya, pertama-tama daunnya itu kita tutup dengan aluminium foil ya, agar bagian dari tumbuhan itu tidak dapat mengalami fotosintesis. Bisa dilihat, nah ini bisa didiamkan selama 2 atau 3 hari ya, sehingga tanaman tersebut bisa melangsungkan fotosintesis dan sebagian tidak bisa melakukan fotosintesis. Nah, ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah daun yang kita tutup dengan aluminium foil selama 3 hari. Nah, di sini kenapa saya tutup dengan lakban warna hitam? Karena memang kondisinya lagi WFH ya, jadinya tidak ada aluminium foil, sehingga saya menggunakan plastik bungkus kopi yang kemudian dibalut lagi dengan lakban hitam. Kemudian ada alkohol 70% ya. Dan juga ini adalah betadine sebagai penggantinya iodin ya. Jadi iodin, betadine ini sama seperti iodin. Jadi dia untuk melihat apakah terdapat amilum atau tidak pada hasil fotosintesis. Nah, di sini pertama daunnya kita rebus ya. Daun yang tadi ditutup oleh aluminium foil kita rebus ya. Apa tujuannya direbus? Nah, tujuannya adalah untuk mematikan sel ya. Untuk mematikan sel-sel pada daun tersebut. Nah, setelah daunnya kita rebus ya, tadi tujuan direbus adalah untuk mematikan sel. Kemudian daun tersebut kita rebus lagi dengan alkohol. Tetapi cara merebus dengan alkohol yaitu daunnya dituangkan dengan alkohol di suatu wadah, kemudian nanti dimasukkan lagi ke dalam air mendidih ya. Seperti itu. Oke. Kita tuang. Nah, begini ya cara merebus dengan alkohol. Jadi daun yang direndam dengan alkohol kemudian dimasukkan lagi ke dalam air ya, agar tidak terjadi kebakaran. Nah, setelah beberapa menit kita rebus dengan alkohol, daun tersebut kan kita sisihkan. Nah, kemudian terlihat di sini cairan alkohol bekas perebusan daun tersebut ya. Ini berwarna hijau. Nah, kenapa alkoholnya ini bisa berwarna hijau? Karena tujuan dari daun tersebut direbus dengan alkohol adalah untuk melarutkan klorofil ya. Jadi hijau pada cairan alkohol ini adalah klorofil yang larut ya pada daun tersebut. Nah, kemudian kita tetesi dengan betadine sebagai pengganti iodin. Ya, setelah ditetesi dengan iodin atau betadine bisa terlihat ya, bagian dari daun, bagian tengahnya terlihat lebih terang, sedangkan bagian ujung-ujungnya terlihat lebih gelap. Hal ini menandakan bahwa pada daun yang ditutup bagiannya itu tidak terjadi proses fotosintesis. Sedangkan untuk bagian yang terbuka, dia mengalami fotosintesis sehingga warnanya lebih cenderung gelap. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu apakah tujuan dari praktikum uji fotosintesis atau uji SAKS ini? Yaitu untuk melihat keberadaan amilum dari hasil fotosintesis. Kemudian yang kedua, apa tujuannya daun ditutup sebagian dengan aluminium foil selama beberapa hari ketika sebelum dilakukan praktikum? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa sebagian dari daun yang ditutup itu adalah agar pada bagian tersebut tidak terjadi proses fotosintesis sehingga kita bisa melihat atau membandingkan bagian mana saja yang terjadi proses fotosintesis dengan adanya amilum. Nah, untuk soal nomor 3 yaitu apakah tujuan daun direbus terlebih dahulu oleh air? Tadi sudah ada jawabannya ya, yaitu untuk mematikan sel-sel daun tersebut.
Kemudian yang keempat, ketika daun direbus dengan alkohol, maka alkohol akan berubah warna menjadi hijau. Dan apa tujuan daun direbus kembali dengan alkohol? Tadi sudah dijelaskan juga ya bahwa direbus dengan alkohol adalah untuk melarutkan klorofil ya, sehingga bisa dilihat tadi bahwa cairan alkoholnya berwarna hijau. Nah, warna hijau itu adalah klorofil yang larut pada cairan alkohol. Nomor 5 yaitu fungsi iodin atau betadin yang digunakan pada praktikum ini adalah untuk melihat keberadaan amilum ya, atau untuk mengecek atau sebagai indikasi adanya amilum pada hasil fotosintesis. Untuk nomor 6 yaitu mengapa daun setelah ditetesi oleh iodin berbeda warna. Bagian yang tadinya tertutup aluminium foil ketika ditetesi iodin berwarna lebih terang, sedangkan yang tidak ditutupi aluminium foil berwarna gelap. Ya, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa daun yang ditutupi dengan aluminium foil berarti tidak terjadi proses fotosintesis, sedangkan daun yang terbuka dia mengalami fotosintesis sehingga ada amilum pada bagian tersebut. Nomor 7 yaitu amilum disebut juga apa? Ya, betul ya. Amilum disebut juga karbohidrat atau glukosa ya, yaitu hasil dari fotosintesis. Kemudian nomor 8, uji fotosintesis untuk melihat amilum pada hasil fotosintesis ini disebut juga uji apa? Yaitu uji SAKS ya. Ya, betul. Kemudian untuk nomor 9 yaitu kalian harus menuliskan reaksi fotosintesis. Ya, jawaban yang benar adalah karbon dioksida bersama H2O atau air ya, dengan bantuan cahaya matahari dan juga klorofil akan menghasilkan C6H12O6 atau zat karbohidrat atau glukosa atau amilum plus O2 atau oksigen. Kemudian yang ke-10 yaitu pengertian dari fotosintesis adalah proses memasak pada tumbuhan atau proses pengubahan senyawa anorganik air dan karbon dioksida menjadi senyawa organik yaitu glukosa atau karbohidrat dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari dan juga klorofil sehingga menjadi makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Baik, terima kasih. Inilah penjelasan dari saya mengenai uji fotosintesis atau uji SAKS pada tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.